Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan masih terkait dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk padanya syurutut taubati wa ba'du ahkamiha. Syarat-syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagian hukum-hukum daripada taubat. Karena seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, di mana suatu hari yang datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang saat itu tidak bermanfaat lagi iman seorang yang sebelumnya dia tidak beriman. Artinya ketika sudah datang hari kiamat atau sudah datang di mana matahari terbit dari sebelah barat, kemudian dia baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat imannya. Min qablu aw kasabat fi imanihi khaira. Jadi sebelum dia beriman atau dia mendapatkan atau berusaha berbuat untuk kebaikan, artinya dia sebelum dia kedatangan suatu waktu di mana dia itu sudah tidak bisa bertobat lagi. Artinya salah satu syarat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Maka ketika sebelum terbit dari sebelah barat bisa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syarat ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk apa? Agar orang-orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam. Untuk siapa? Orang-orang yang dia berbuat salah di siang harinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail. Untuk orang-orang yang dia berbuat salah di waktu malamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal dia berbuat salah di siang hari, kemudian dia berbuat salah di siang hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya di malam harinya. Allah membentangkan tangannya. Atau sebaliknya, dia berbuat salah di malam hari, di siang harinya Allah pun memberikan taubat kepadanya. Ketika dia mau bertobat kepada Allah SWT, terbuka luas dengan catatan hatta tadlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Berarti kalau matahari terbit dari sebelah barat sudah tidak ada waktu untuk bertobat lagi. Nah, kalau mau bertobat sekarang, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kalau kita lihat sekarang matahari terbit setiap hari dari sebelah mana? Timur. Sebelah timur. Tetapi nanti kalau sudah terbit matahari di sebelah barat, berarti sudah tertutup pintu taubat. Ini syarat yang pertama. Dia bertaubat yaitu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Syarat yang kedua adalah ketika dia bertaubat, hendaknya dia bertobat sebelum
nyawa di kerongkongannya. Sebelum nyawa di kerongkongannya, dia bertaubat kepada Allah SWT. Kapan? Ya sekarang ini. Kita masih sehat, masih bisa beraktivitas sana sini. Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum di tenggorokan. Ai tabluhu ruhuhu hulqumahu. Maksudnya nyawanya belum sampai tenggorokan. Berarti kalau sudah sampai tenggorokan sudah enggak bisa bertobat lagi. Sebagai Fir'aun, ya. Sebagai Fir'aun dia sudah di tenggorokan, dia mau tobat enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya seseorang ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut. Dan hakikatnya orang-orang yang bertaubat itu adalah dia memang dari kebodohannya. Artinya sebab kebodohannya dia melakukan kemaksiatannya, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-17 sampai 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melakukan kejelekan, melakukan dosa karena kebodohannya. Kemudian setelah dia melakukan dosa tersebut, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat. Astagfirullah, saya salah tadi. Astagfirullah, saya berbuat dosa tadi. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu alaihim, maka yang demikian Allah Subhanahu wa taala akan berikan taubat kepadanya. Fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahdawul maut qala inni tubtul an. Dan bukanlah yang namanya taubat itu adalah orang-orang yang melakukan dosa kejelekan, terus dia berbuat jelek, terus dia berbuat dosa, seakan-akan dia akan hidup terus berbuat dosa terus. Dia enggak mau sholatnya, mohon maaf, sholat enggak, zakat no. Kemudian dia maksiat terus, seakan-akan mau hidup terus. Terus bagaimana? Kemudian dia ketika mau meninggal, alias nyawa sudah tenggorokan, baru dia bertaubat. Maka ini tidak, dia akan diterima. Taubat yang nyawanya sudah tenggorokan akan diterima. Maka bertaubat sekarang ini. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari katakan hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Sampai ketika mau datang kepada kematian, dia mengatakan aku bertaubat sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak kayak gitu. Jadi bertaubat sekarang waktunya. Bukan nunggu nyawa dari tenggorokan. Sebenarnya tadi dalam hadis yang kita bacakan. Walal ladzina yatubuna wa hum kuffar. Dan juga bukan orang-orang yang mereka mati, maaf, walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan juga bukan orang-orang yang mereka meninggal dalam keadaan kafir. Dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan orang-orang kategori yang masuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dalam keadaan kafir. Ulaika a'dadna lahum 'adaban alima, mereka itu kami sediakan adab yang pedih. Jadi saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain, dari ayat yang kita baca dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan tadi menunjukkan bahasanya syarat taubat itu dia harus bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian ketika bertobat pun sebelum nyawa di tenggorokan.
sebagaimana yang kami jelaskan. Jadi yang bisa kami ambil pelajaran kita adalah yang pertama, anna min syurutit taubah an takuna qabla hululil maut wa bulughir ruh ala hulkum. Jadi syarat diterimanya taubat adalah sebelum datangnya kematian atau sebelum nyawa di tenggorokan, masih dia berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna min syurutiha an takuna qabla khuruj syamsi min maghribiha. Bahwa syarat taubat itu adalah sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Di mana haitsu yuhtamu 'alal a'mal fala tuqbalu taubah. Di mana kalau sudah terbit dari sebelah barat, amal sudah tutup dan sudah tidak ada taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah anna man taba sadiqan min dhanbin summa 'ada ilaihi fa inna taubatal ula tuqbal lakin yahtaju ila taubatin ukhra. Apabila seorang dia berbuat salah, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berbuat dosa. Ya, dosa lagi. Ya, kalau dia sudah tahu kemudian melanggar lagi, dosa lagi, maka ketika dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, syaratnya dia harus taubat, betul-betul taubat. Ya, taubatan ukhra. Artinya kalau memang dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang kan gitu, sudah berbuat dosa, kemudian taubat. Setelah taubat, ngulang lagi. Ya, harus butuh taubat lagi, ngulang lagi. Ya, butuh taubat lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.